Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Tiga Pancur yang dirahmati Allah. Begitu juga ibu-ibu dari pimpinan ranting Aisyah Tiga Pancur, juga hadir simpang Beganding ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu bersua dalam rangka pengajian rutin kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salam kembali kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang sebaik-baiknya dalam rangka kita menjalani kehidupan ini. Hari ini saya memang tiba-tiba hadir, tiba-tiba datang, takut kalau dibilang nanti gak hadir. Ya, kejadian beberapa minggu yang lalu ngomong mau hadir, tahu-tahu nggak hadir. Ini diam-diam aja lah. Kan gitu kan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan menyampaikan risalah Islam berkemajuan, ya. Risalah Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan ini sebuah hasil pemikiran yang waktu muktamar di Surakarta ini dikeluarkan, ya. Ini semacam buku pedoman, buku pemikiran, ya. Disebut dengan Risalah Islam Berkemajuan. Ibu, ya, di Surakarta kemarin ini berdasarkan pemikiran daripada tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai dari awal sampai akhir, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan ada risalah Islam berkemajuan. Kata-kata kemajuan ini kalau kita lihat dokumen-dokumen Muhammadiyah, sejak awal ada istilah kemajuan, ya. Maka pada tahun 2022 kemarin, yang diterbitkanlah buku pedoman namanya Risalah Islam Berkemajuan. Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan bagaimana Islam itu bisa memberikan berbagai tantangan jawaban bagi umat, ya. Sebab itu Muhammadiyah memakai istilah berkemajuan. Jadi Islam agama yang sempurna, ini jelas, ya. Islam itu agama sempurna, sempurna dari berbagai hal, ya. Syariatnya, kalau kita mau jujur, kalau kita bandingkan dengan syariat agama lain, maka yang sesempurna dan paling komplit itu adalah agama Islam. Kalau itu artinya gini, Islam itu bisa membawa perubahan yang memajukan umat. Islam itu bisa melahirkan umat yang unggul. Itu jaminan, adalah sempurna. Jadi Islam itu, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, itu bisa membawa umat itu unggul, peradaban maju. Itu Islam, ya. Kemudian Islam mampu memberikan jawaban. Jadi kalau misalnya banyak tantangan di muka bumi ini, apapun persoalan hidup kita, itu Islam akan ada jawabannya, ya. Karena Islam itu agama yang sempurna. Itu dia. Nah, ini ayatnya. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmat bagimu dan telah kuridho Islam itu menjadi agamamu. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar sempurna. Oleh sebab itulah dalam pandangan Islam tidak ada lagi rasul datang setelah Nabi
Rasul Muhammad. Sudah, itu dia. Khataman Nabi. Karena risalah itu sudah sempurna. Kalau dia sempurna itu artinya sudah komplit, sudah selesai, sudah bisa menjadi pedoman bagi umat manusia. Waktu di awal soal Al-Baqarah itu fungsi Al-Quran itu adalah udah linas, petunjuk bagi manusia. Jadi bukan petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia. Nah, kita hari ini bicara Muhammadiyah ingin, Bapak Ibu, ya, Muhammadiyah ingin dengan ajaran Islam ini umat maju, itu maksudnya. Ya, dengan ajaran Islam umat itu bisa unggul. Kalau ada pertanyaan, kan? Tapi hari ini kita lihat umat Islam unggul nggak? Enggak unggul, ya, kan? Tapi kalau bicara sama Pak Iwan tadi, ya kan? Untuk caleg dapil Kabajai saja sudah 15 tahun itu nggak ada. Untuk caleg Kabajai, ya. Kalau si Bang Empat ini rutin di suatu sana. Tapi kalau bayangkan Kabajai itu 30% seharusnya 2 atau 3 caleg kita. Tapi ternyata 3 kali pileg itu pileg semua, flu semua. Itu dia, ya kan? Ternyata tidak unggul, ya kan? Jangan salahkan Islamnya, jangan salahkan Islamnya. Nah, itu dia. Nah, oleh sebab itulah pada kesempatan ini Muhammadiyah itu melahirkan risalah Islam berkemajuan. Artinya Muhammadiyah menawarkan kepada kita konsep bagaimana Islam itu supaya maju. Nah, ini dia. Nah, untuk itu ada 5 karakteristik, ya. Karakteristik Islam yang maju. Al-Khosaisul Khamsu. Jadi Muhammadiyah menyampaikan kepada kita syarat agar Islam itu maju, umat Islam itu maju, ya, syaratnya dalam memahami agama ini ada 5. Harus karakternya 5, Bapak Ibu, ya, supaya mau maju, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini yang pertama, ya. Yang pertama itu berdasarkan pada tauhid, al-mabni al-tauhid. Ya. Yang kedua bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, ar-rujuk ila Al-Quran wa Sunnah, menghidupkan ijtihad dan tajdid, mengembangkan wasatiyah, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kalau mau maju umat Islam, maka umat Islam itu harus bersih dari berbagai bentuk kemusyrikan. Tauhidnya harus 100%. Dari awal Bapak Ibu, kalau kita lihat perkembangan Muhammadiyah, dari awal Muhammad itu sangat konsen agar umat ini benar-benar bersih dari musyrik, benar-benar bertauhid yang 100%. Kalau hari ini, dari dulu Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, umat kita ini masih saja tauhidnya itu tidak 100%. Saya buat contoh aja. Kalau dulu mungkin sesajen, menyembah batu, menyembah pohon, ya, mengasih makanan dan sebagainya. Sekarang sudah syirik dalam bentuk digital. Contoh, ini contoh. Mudah-mudahan nggak pernah kita lakukan. Kita kan pernah menerima pesan dari WA, kan? Pesan mengirim berita. Ya, tolong. Dan ada kadang-kadang kita menerima pesan Bapak Ibu, coba kita ingat. Dikasihnya sebuah amalan, di bawahnya tolong disebarkan 40 atau berapa ya, kan? Kalau tidak apa? Kalau tidak musibah. Nah, kena musibah. Kalau tidak kamu celaka. Kalau tidak rezekimu nggak gini. Kalau kamu sebarkan ini rezeki pertama dan seterusnya. Kita sebarkan, maka itu bagian daripada musyrik.
Sebab kita menyebarkan itu gara-gara takut kena musibah. Takut rezeki kita tidak ada. Kita sebarkan aja. Itu adalah contoh sebuah kemusyrikan. Sebab kita menyebarkan itu karena tadi takut kena musibah, takut celaka dan sebagainya. Kalau dulu kita pada mandi, dulu ada namanya surat berantai dulu. Ya, saya masih ingat itu. Mimpi saya penjaga kuburan Rasulullah bermimpi. Nah, ada itu. Bermimpi. Barang siapa yang tidak menyebarkan berita ini dia akan celaka. Seperti apa? Perdana Menteri ini, Perdana Menteri Pakistan katanya. Maka kita yang tauhidnya lemah, kita fotokopi lah 40-50 lembar. Kita sebarkan. Yang untung siapa? Tukang fotokopi. Tukang fotokopi. Nah, ketika kita sebarkan itu bagian daripada kemusyrikan. Jadi kalau tidak bersih tauhid kita, Bapak Ibu, malah kita menjadi orang bodoh. Baiklah, kita sebarkan. Jadi memang Muhammadiyah dari awal memang sangat konsen agar umat atau warga Muhammadiyah betul-betul konsen, betul-betul istiqomah tentang tauhid. Kalau kita bicara itu ada nama apa? Melepas ayat itu apa? Itu untuk apa katanya? Melepas tolak bala. Tolak bala. Nah, ketika itu dilakukan, itu syirik. Lepaskan ayam supaya lepas dari bala musibah. Ini juga. Itu bagian dari kemusyrikan. Muhammadiyah ingin kita harus bebas dari itu. Saya buat contoh begini, contoh ini ya, contoh. Kalau kebetulan di rumah kita, ketika kita buka pintu, tahu-tahu ada bungkusan atau amplop misalnya, terus kita buka, dalamnya ada rambut, ada ceceran darah, ada apa lagi? Benang dan sebagainya, jarum. Nah sekarang, ketika itu kita buka, maka pendapat kita apa sikap kita? Kalau pada waktu itu kita takut, apa ini? Bahaya ini. Maka tauhid kita belum kuat. Nah, ini contoh kecil. Apalagi kebetulan kemarin pas lagi panen buah naga kita dihancuri orang, ya kan? Datang pula amplop tadi, ada rambut, ada darah. Tak berapa lama kita pernah bertengkar kita dengan orang lain. Maka kalau tahu kita nggak benar, nggak kuat. Ini pasti guna orang ini. Ini pasti ada yang iri. Ini pasti ada yang mau menyerang kita. Padahal itu tidak ada kekuatan sama sekali. Ini kan sikap ini kan kalau tahu kita benar, apa ini? Nggak ada pengaruh sedikit pun. Tapi kalau tahu kita agak kurang kuat, udahlah. Buah naga kita nggak panen-panen, nggak bagus hasilnya, bagaimana mencari supaya panen? Mungkin pergilah ke Gunung Sinabung, cari apa namanya kan? Padahal bubuknya kurang bagus, padahal bibitnya kurang bagus dan sebagainya. Ini contoh kecil. Oke, ini pertama tapi ya. Jadi bertahun yang benar. Jadi maka kita harus benar-benar harus kita benar. Nah kemudian yang kedua. Nah, bersumber kepada Al-Quran Sunnah. Jadi Bapak Ibu, Muhammadiyah itu bicara masalah agama, bicara masalah kehidupan ini, itu kalau misalnya kita harus mengacu kepada Al-Quran dan kenapa kita harus mengacu kepada Al-Quran? Kenapa mengacu kepada Sunnah? Sebab itulah pedoman Islam. Islam ini sudah sempurna. Apalagi masalah ibadah. Apalagi masalah ibadah. Masalah ibadah, Bapak Ibu, ya Bu, masalah ibadah. Selfie belakangnya Bu, selfie-nya. Enggak. Masalah ibadah ini Bu, merujuk kepada Al-Quran. Masalah ibadah merujuk kepada Sunnah. Tidak boleh kita mencari bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Saya mau tanya,
sholat siapa yang paling hebat, yang paling mantap? Ya Rasul. Ya. Ibadah siapa yang paling mantap? Ya Rasul. Dan Rasul sudah mencontohkan bagaimana ibadahnya dalam berbagai keterangan hadis. Ya. Rasul sholat ada disampaikan dalam hadis, bagaimana caranya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana bacaannya. Itu semua sudah dicontohkan oleh Rasul. Maka kalau misal seorang muslim berkaitan dengan kehidupan ini, khusus masalah ibadah, mengaculah kepada Al-Quran dan hadis. Itu dia. Berbagai persoalan hidup ini rujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena kita seorang Islam, nah di Muhammadiyah namanya pedoman hidup Islami warga. Artinya Bapak Ibu, sebagai seorang muslim, maka apapun yang kita lakukan, cara pikir kita, cara pandang kita, cara melangkah kita, cara makan kita, harus Islami. Itulah dia. Cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita mengambil kesimpulan, cara kita menanam, cara kita berjualan, cara apa lagi? Cara kita punya anggota, punya pembantu, secara Islami. Berjual beli Islam. Jadi apapun aktivitas hidup kita di muka bumi ini, itu mengacu kepada Allah. Bapak boleh tanya nanti, urusan apa? Pasti ada jawabannya, pasti mengacu kepada Al-Quran. Jadi Islam itu ibadah, muamalah, hukum. Jadi Bapak Ibu, karakter yang kedua ini Muhammad yang nanti bahwa bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Nah Bapak Ibu, yang namanya ijtihad itu mengarahkan pikiran kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Nah di sini permasalahan sering. Kadang-kadang hukum itu kan Bapak Ibu, contoh begini, hukum itu kan pada zaman Rasul, mau kita bawa ke zaman sekarang ini, itu kan perlu pemikiran. Saya kemarin pernah ditanya begini, mana lebih besar pahalanya? Nah, ini mana lebih besar pahalanya? Lebih afdal membaca Al-Quran pakai kertas begini dengan membaca lewat HP digital. Mana lebih besar pahalanya? Sama. Kalau ada mengatakan lebih banyak pahalanya, maka dia tidak berkemajuan. Sebab Rasul tidak pernah baca Al-Quran dalam bentuk buku, dia ingatan. Maka sebenarnya pada zaman Rasul itu membaca Al-Quran secara digital sebenarnya. Secara digital sebenarnya. Bukan secara buku. Ya, secara digital, ingat ya. Setiap mau puasa itu Jibril mendengar bacaan Rasul. Jadi di kepalanya Al-Quran. Maka seandainya Al-Quran ini hancur, habis dibakar semua, masih ada Al-Quran kita di kepala, di digital itu. Itu sebenarnya. Tapi ada orang yang berpikir seperti itu, Al-Quran yang ini yang apa? Padahal ini pada zaman Khalifah Utsman bin Affan baru ada Al-Quran bentuk seperti ini. Nah, itu. Nah ini yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Nah itu ijtihad tadi. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Kemudian tajdid bermakna pembaruan, pemurnian. Ya, jadi gini. Ketika Ahmad Dahlan di rumah, ketika dia mau membangun mendirikan Muhammadiyah itu, ternyata Bapak Ibu, Islam itu bercampur baur dengan adat istiadat. Tak bisa kita katakan yang mana ini adat, yang mana ini agama, udah bercampur baur. Maka Ahmad Dahlan ingin membersihkannya, dimurnikan kembali. Ibarat misalnya emas sudah lama di tanah, sudah gak lagi berkilat, terpaksa disepuh lagi, supaya muncul lagi emas yang sebenarnya tadi. Nah sebab itulah Muhammadiyah Bapak Ibu
dalam gerakan pertama itu ingin menghapus namanya TBC, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Jadi apa namanya, bicara tahayul itu harus benar. Contoh misalnya ini, Bapak Ibu percaya nggak ada tuyul? Percaya. Nah, percaya pada tuyul itu bagian daripada khurafat tadi. Itu tuyul itu kan hanya sebuah bayangan cerita, sebuah mitos bagi masyarakat Jawa. Di orang kita kalau ada tuyul nggak? Mana ada? Nggak ada orang apa? Nggak pernah ada tuyul di mana? Di tiga terlihat nggak ada itu. Kalau di Kabanjai itu di mana ada tuyul? Samura, gang bersama, gang madu, di situ dia. Jalan masjid nggak ada itu. Berapa orang Padang banyak itu? Nggak ada tuyul. Ada tuyul di mana? Di Tiga Panjur. Nggak ada. Itu bentuk ini bebu genteng. Nah, kalau misalnya bebu ganteng, itu di Tapanuli Utara. Nggak ada di Padang itu. Nah, capek kita mencari bebu ganteng, nggak ada di Padang. Cari di kalau pampir, capek kita cari di Indonesia ini nggak ketemu pampir. Harus di Cina kita, Itu mitos-mitos cita-cita tahayul itu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi pembaruan Bapak Ibu. Jadi berkembang pikiran kita, sebab kan Islam itu sampai kapanpun cocok. Tapi ketika mau cocok itu harus ada pemikiran dari manusia. Tidak. Musim digital hari ini ada Al-Quran di Android kita. Jadi supaya maju menghidupkan ijtihad dan tajwid. Nah, sebab itulah Muhammadiyah kalau misalnya bicara masalah kapan lebaran, kapan mulai puasa, 50 tahun yang akan datang udah tahu dia kapan. 100 tahun yang akan datang tahu Muhammadiyah kapan itu 1 Syawal tahun 4000 tahu ya. Nah, itulah dia. Kenapa? Ilmu pengetahuan. Jadi melihat bulan itu lihat ilmu pengetahuan. Kenapa? Allah sudah menyampaikan peredaran matahari bulan itu teratur ya, teratur. Nggak pernah bergeser. Bukan seperti mobil sinabung ke Medan. Kadang-kadang 2 jam, kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang nggak nyampe. Nah, kan itu kan. Nah, itu dia. Kalau bulan, bintang matahari ini beredar teratur ya. Kecepatannya sama aja. Oke. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, mengembangkan wasatiyah. Wasatiyah artinya pertengahan. Wasatiyah ini artinya wasit, menengahi. Cara pikir yang tidak ke kiri dan tidak ke Muhammadiyah. Betul Ibu? Muhammadiyah itu tidak pernah dia beribadah yang berlebih-lebihan. Itu dia. Tak pernah berlebihan. Dia pertengahan. Ya, pertengahan. Ya, sebab itu tegas dalam pendirian. Jadi kalau bicara masalah akidah dia tegas. Tapi kalau misalnya menghargai perbedaan pendapat atau pandangan, waktu Muhammadiyah itu mau bertemu, bersilaturahmi dengan agama lain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi kita macam menjadi karo ini. Kalau kebetulan misalnya saudara kita misalnya masih ada yang Nasrani, tidak ada masalah. Mau bersalaman, mau bersilaturahmi, tidak ada masalah. Dia meninggal kita takziah, tidak ada masalah. Itulah Muhammadiyah. Jalan tengah dia. Jadi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Tidak ada misalnya, ayo kita membunuh diri, nggak ada. Ayo kita beribadah mulai dari subuh sampai ke subuh, kita di masjid terus, nggak ada. Mari kita puasa siang malam, nggak ada. Itulah Muhammadiyah. Di dalam beribadah itu adalah
beribadah yang jalan tengah. Ya, rujukannya juga Al-Quran dan hadis. Memajukan dan menggembirakan masyarakat. Nah, ini nggak menakut-nakuti. Ya. Memahami realitas dan prioritas. Menghindari menghindari fanatisme, fanatik yang berlebihan. Bahwa itu Bapak Ibu, Muhammadiyah nggak ada mengatakan bahwa pendapat dia yang paling benar, ya. Sambil menyalahkan pendapat orang lain, nggak ada. Ya. Jadi menghargai pendapat. Tidak fanatik berlebihan. Nah, sebab itulah warga Muhammadiyah itu kan tidak begitu sama pendiri Ahmad Dahlan itu kan tidak begitu dikutuskan. Nggak ada. Ada agama, ada beberapa aliran agama Bapak Ibu yang mengkutuskan gurunya. Misalnya yang di Pacabudi itu. Itu mengkutuskan gurunya. Saya yakin di rumah kita nggak ada foto atau gambar Ahmad Dahlan. Nggak ada kan? Tapi kita nggak memutuskannya. Tapi kalau misalnya macam Sanyur Yahya itu ya wajib ada foto itunya. Dan kita nggak memutuskan. Memudahkan pelaksanaan ibadah. Ibadah itu sesuai dengan aturan Rasul. Memudahkan. Ibadah bukan memudah-mudahkan, tapi jangan dipersulit. Ini yang keempat, karakter daripada Islam berkemajuan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ini ya, mewujudkan rahmatan bagi sekalian alam. Nah, Bapak Ibu, Muhammadiyah itu ingin bahwa Islam itu, agama Islam itu, membawa keselamatan bagi pemeluknya, bagi lingkungannya, bagi orang lain, bagi sekalian alam. Jadi kehadiran Islam itu tidak saja membuat kasih sayang kepada orang Islam itu sendiri, tetapi bagi seluruh alam. Jangankan manusia, hewan pun itu mendapat rahmat dengan hadirnya Islam. Contoh Islam. Islam itu kalau dia menyembelih ayam, sekarang Bapak Ibu mau beli ayam nih, dibeli ayam pagi hari, mau dipotong sore. Kalau logikanya kan ngapain dikasih makan? Iya kan? Orang mau dipotong, iya kan? Logikanya. Apanya? Tapi Islam menganjurkan kasih makannya. Kalau mau dipotong, tajamkan pisaunya. Kalau dia hewan itu banyak, jangan biarkan ke temannya. Bayangkan itu. Betapa seekor ayam itu mendapat sentuhan kasih sayang dengan hadirnya. Hari ini masih ada perilaku orang kalau membunuh itu kan sadis ya. Ada yang misalnya membunuh ayam itu jangan sampai berdarah katanya. Katakan sehingga darahnya itu mengalir ke tubuhnya, katanya enak saya belum makan. Ada yang mencekik dan sebagainya. Islam tidak. Jadi ada. Kalau dulu dicuri ayam itu diputar, Pak. Supaya mati. Iya. Nah, itu bukan. Yang pokoknya ya, yang aman ya. Ah, itu dia. Ya. Jadi Islam, Bapak Ibu, ya, Islam itu menghadirkan perdamaian, kerukunan, keadilan, kesejahteraan, pencerahan dan sebagainya. Jadi salahlah orang kalau dia beragama Islam anti dengan agama lain. Salah itu. Salahlah kalau misalnya kita Islam, tetangga kita Nasrani kesusahan nggak kita bantu. Salahlah kita itu. Salahlah kita kalau kita Islam, tetangga kita misalnya kelaparan nggak kita perhatikan. Salahlah Islam kita itu. Jadi Muhammadiyah melihat rahmatan lil alaminnya Islam itu adalah Islam yang memberi keselamatan, memberi kesejahteraan. Dan Muhammadiyah sudah berbuat seperti itu. Contoh, di Papua itu kan mayoritas adalah Nasrani, ya kan?
Muhammadiyah membangun universitas di sana. Bayangkan itu. Ada di pelosok-pelosok yang tidak disentuh oleh pemerintah, dibangun sekolah SD yang muridnya hampir 90% adalah Kristen. Kalau misalnya Muhammadiyah berpikir, apa yang bangun di situ? Nggak ada Islam di situ. Tidak. Muhammadiyah melihat manusia ini adalah tanggung jawab kita. Sebab itu di Papua itu Universitas Muhammadiyah itu ya 90% dia Kristen. Kalau itu dulu kemarin itu ada nama apa? Muhammadiyah Kristen. Saya ingin luruskan Bapak Ibu. Muhammadiyah Kristen itu adalah orang Kristen yang dia merasa sudah berjasa dengan Muhammadiyah. Dia sekolah di Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah. Dia berhasil gara-gara bersekolah di Muhammadiyah. Maka dia punya perasaan bahwa Muhammadiyah itu punya peran atas kesuksesan dia, walaupun dia beragama. Dan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dia tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif. Nah ini dia. Sejak ketika dia sekolah di Muhammadiyah, dia melihat dia tidak diperlakukan semena-mena, sama. Kemudian Kristen Muhammadiyah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 5 karakteristik yang harus kita lakukan sebagai warga Muhammadiyah agar tercapai risalah Islam yang berkemajuan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan inilah kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sebagai warga Muhammadiyah ya ada kita mendapat keterangan tambahan berkaitan dengan Islam berkemajuan ya, risalah Islam berkemajuan. Mudah-mudahan Muhammadiyah dapat mewujudkan risalah Islam yang berkemajuan tidak saja untuk umat Islam tapi untuk seluruh golongan, seluruh manusia dan seluruh alam. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita masih punya waktu kira-kira 3 jam lagi untuk diskusi. 3 jam lagi untuk diskusi. Mana tahu ada hal-hal yang barangkali mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang kami sampaikan, atau juga hal-hal yang lain yang kita diskusikan bersama-sama. Demikian saja. Bila kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.